Setiap pagi, aku pergi ke ladang untuk merawat tanaman padi dan sayuran lainnya. Namun, beberapa minggu terakhir ini, aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ketika aku berada di ladang, aku merasa seperti ada seseorang yang mengintai dari balik daun-daun padi. Aku mencoba untuk mengabaikan perasaan anehku, tetapi semakin lama aku berada di sana, semakin kuat ketakutanku. Suatu malam, ketika aku kembali ke rumah setelah sehari panjang di ladang, aku melihat sesuatu yang membuat jantungku berdegup kencang. Di tengah-tengah sawah, terlihat siluet hitam yang bergerak-gerak, seperti ada orang yang berjalan di antara tanaman padi. Aku merasa nafas tercekat di tenggorokanku saat aku menyadari apa yang aku lihat. Orang-orangan sawah, makhluk yang konon muncul hanya saat malam tiba, sekarang berada di depan mataku. Aku berdiri di tempat, terpaku oleh ketakutan, saat orang-orangan sawah itu semakin mendekat. Dia memiliki tubuh yang kurus dan tinggi, dengan wajah yang tertutupi oleh daun-daun padi kering. Matanya bersinar ke dalam gelap, seolah-olah memancarkan kekuatan gelap yang mencekam. Tanpa sadar, aku mundur beberapa langkah, tetapi orang-orangan sawah itu tidak membiarkan aku melarikan diri begitu saja. Dia melangkah ke arahku dengan langkah yang pincang, tangannya terulur ke depan, siap untuk mencengkeramku. Aku berusaha untuk berteriak, tetapi suaraku terdengar tercekik di tenggorokanku. Aku tahu bahwa aku harus bertarung untuk hidupku, tetapi aku tidak tahu bagaimana cara melawan makhluk ini. Setelah pertemuan mengerikan itu, aku merasa terhantui oleh bayangan orang-orangan sawah setiap kali aku pergi ke ladang. Bahkan di siang hari, aku merasa seperti ada sesuatu yang mengawasiku dari balik tanaman padi. Pada suatu malam yang gelap, ketika aku sedang bekerja di ladang, aku mendengar suara-suara aneh di antara tanaman padi. Suara-suara itu seperti bisikan samar, mengundangku untuk bergabung dengan mereka di dalam kegelapan. Aku mencoba untuk mengabaikan suara-suara itu dan melanjutkan pekerjaanku. Tetapi semakin lama aku berada di ladang, semakin kuat suara-suara itu menggoda aku. Aku merasa terjebak di dalam alam semesta gelap yang tidak berujung, terdampar di antara dunia nyata dan dunia roh. Ketika hari-hari berlalu, ketakutanku semakin memuncak, dan aku tahu bahwa aku harus melakukan sesuatu untuk mengusir orang-orangan sawah itu dari tanahku. Aku meminta bantuan kepada tetua desa, yang memberiku ramuan khusus untuk mengusir makhluk-makhluk kegelapan. Pada suatu malam, aku kembali ke ladang dengan hati yang berdebar-debar. Membawa ramuan yang diberikan oleh tetua desa. Saat aku berdiri di tengah ladang, aku mengucapkan mantra yang diberikan, berharap bahwa ramuan itu akan mengusir orang-orangan sawah dari tempat ini. Tiba-tiba, aku merasa angin malam berhembus kencang, membawa aroma harum dari ramuan itu. Saat aku melihat ke sekeliling, aku melihat sesuatu yang mengerikan. Orang-orangan sawah mulai bergerak-gerak dengan tak terkendali, berusaha untuk melarikan diri dari kekuatan yang kuat dari ramuan itu. Dengan keberanian yang tersisa, aku mengucapkan mantra lagi, dan kali ini, suara-suara aneh yang mengganggu hilang begitu saja. Orang-orangan sawah itu lenyap ke dalam kegelapan malam, meninggalkan aku sendirian di tengah ladang yang sepi. Ketika aku masih kecil, kakekku selalu memberitahu kami cerita-cerita tentang orang-orangan sawah yang menghuni ladang-ladang di sekitar desa. Dia mengatakan bahwa orang-orangan sawah itu adalah roh-roh jahat yang menyamar menjadi boneka jerami dan memburu siapapun yang berani mengganggu kedamaian mereka. Awalnya, aku hanya menganggap cerita itu sebagai dongeng belaka. Tapi kemudian, peristiwa aneh mulai terjadi di ladang kami. Saat itu musim panas, dan ladang jagung kami sudah mulai menguning. Sebagai seorang petani, aku harus menjaga tanaman agar tetap subur, jadi aku seringkali harus bekerja di ladang sampai larut malam. Suatu malam, ketika aku tengah bekerja sendirian di ladang, aku merasa seperti ada sesuatu yang mengawasi. Mataku terus-menerus memperhatikan orang-orangan sawah di sekitar kami. Mereka berdiri di antara tanaman jagung,
dengan tangan dan kaki mereka yang terbuat dari jerami bergoyang-goyang oleh angin malam. Aku mencoba untuk mengabaikan perasaan takutku dan terus bekerja. Tetapi ketika aku berbalik, aku melihat salah satu dari orang-orangan sawah itu bergerak. Namun, ketika aku mendekat, dia sudah kembali berdiri diam seperti semula. Peristiwa itu membuatku merasa tidak nyaman, tetapi aku memutuskan untuk tidak memberi terlalu banyak perhatian padanya. Tetapi kemudian, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi di sekitar ladang kami. Tanaman kami mulai mati secara misterius, meskipun kami telah merawatnya dengan baik. Suara-suara aneh juga terdengar di malam hari. Suara desiran jerami dan langkah kaki di antara barisan tanaman. Semua orang di desa mulai merasa gelisah. Beberapa bahkan berani bersumpah bahwa mereka telah melihat orang-orangan sawah bergerak di antara ladang-ladang di malam hari. Saat aku tumbuh dewasa, aku menjadi semakin penasaran tentang fenomena ini. Aku memutuskan untuk melakukan penelitian tentang sejarah ladang kami, dan apa yang aku temukan sangatlah mengejutkan. Ternyata, ladang kami telah menjadi tempat tinggal bagi orang-orangan sawah selama berabad-abad. Mereka adalah roh-roh yang terkutuk, disembah oleh suku kuno yang pernah tinggal di daerah ini. Ketika suku itu lenyap, orang-orangan sawah tetap tinggal dan menjadi penjaga ladang yang terkutuk. Aku juga menemukan bahwa orang-orangan sawah itu memiliki kekuatan untuk mengutuk siapapun yang berani mengganggu ladang mereka. Orang-orangan sawah itu mampu memanipulasi tanaman, mengganggu cuaca, dan bahkan membawa malapetaka kepada siapapun yang mereka pandang sebagai ancaman. Dengan pengetahuan baru ini, aku merasa semakin tertekan. Aku tidak tahu bagaimana cara melawan kekuatan gelap yang mengancam ladang kami. Tetapi aku tidak bisa membiarkan desa kami terhancur oleh teror orang-orangan sawah. Aku memutuskan untuk melakukan upacara khusus di ladang, mencoba untuk meminta pengampunan dari orang-orangan sawah. Aku membawa beberapa warga desa untuk membantu, dan bersama-sama kami melakukan ritual kuno yang telah ditinggalkan selama bertahun-tahun. Namun, ketika upacara itu berlangsung, sesuatu yang mengerikan terjadi. Orang-orangan sawah itu mulai bergerak, keluar dari tempat persembunyian mereka di antara tanaman jagung. Mereka terlihat marah, dan aku tahu bahwa aku telah membangkitkan kekuatan yang tak terkendali. Dalam kepanikan, kami mencoba untuk melarikan diri, tetapi orang-orangan sawah itu mengepung kami dari semua arah. Mereka melemparkan kutukan ke arah kami, mengeluarkan suara-suara mengerikan yang menggema di malam gelap. Ketika aku masih muda, saat aku mendengarkan cerita-cerita menakutkan tentang orang-orangan sawah dari nenekku, dia selalu mengatakan bahwa orang-orangan sawah itu adalah roh-roh penjaga ladang yang jahat, yang mengancam siapapun yang berani mengganggu kedamaian mereka. Pada awalnya, aku hanya menganggap cerita itu sebagai dongeng belaka. Namun, semakin aku bertambah dewasa, semakin aku menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh terjadi di ladang kami. Suatu malam, saat aku sedang bekerja di ladang sendirian, aku merasakan sesuatu yang aneh. Udara terasa tegang, dan angin malam membawa desiran yang menyeramkan di antara barisan tanaman jagung. Aku melihat ke arah orang-orangan sawah yang berdiri di tengah ladang, dan aku merasa seolah-olah mereka sedang memperhatikanku dengan tatapan yang dingin dan tajam. Ketika aku menghampiri salah satu dari mereka, aku merasakan getaran aneh yang mengalir di udara. Tiba-tiba, orang-orangan sawah itu bergerak. Tangan dan kaki mereka mulai bergoyang-goyang. Seolah-olah mereka hidup. Aku merinding, dan aku segera berlari menjauh dari ladang, terkejut oleh pengalaman yang menakutkan itu. Setelah pertemuan pertama itu, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi di sekitar ladang kami. Tanaman kami mulai mati secara misterius, dan suara-suara aneh terdengar di malam hari. Aku sering mendengar langkah kaki di antara tanaman jagung, tetapi ketika aku mencari sumbernya, tidak ada siapapun di sana. Aku juga sering melihat bayangan-bayangan yang bergerak di antara ladang-ladang pada malam hari.
Tetapi ketika aku mendekat, mereka lenyap tanpa jejak. Saat aku tumbuh dewasa, aku memutuskan untuk melakukan penelitian tentang fenomena ini. Aku membaca banyak tentang sejarah ladang kami dan menemukan bahwa orang-orangan sawah itu telah tinggal di sini sejak zaman dahulu kala. Mereka dulunya adalah roh-roh yang disembah oleh suku kuno yang tinggal di daerah ini. Namun, ketika suku itu lenyap, orang-orangan sawah itu tetap tinggal dan menjadi penjaga ladang yang terkutuk. Aku juga menemukan bahwa mereka memiliki kekuatan untuk mengutuk siapapun yang berani mengganggu ladang mereka. Mereka bisa memanipulasi tanaman, mengubah cuaca, dan bahkan membawa malapetaka kepada siapapun yang mereka pandang sebagai ancaman. Dengan pengetahuan baru ini, aku merasa semakin tertekan. Aku tidak tahu bagaimana cara melawan kekuatan gelap yang mengancam ladang kami. Tetapi aku tidak bisa membiarkan desa kami terhancur oleh teror orang-orangan sawah. Aku memutuskan untuk mencoba melakukan upacara khusus di ladang, mencoba untuk meminta pengampunan dari orang-orangan sawah. Aku membawa beberapa warga desa untuk membantu, dan bersama-sama kami melakukan ritual kuno yang telah ditinggalkan selama bertahun-tahun. Namun, ketika upacara itu berlangsung, sesuatu yang mengerikan terjadi. Orang-orangan sawah itu mulai bergerak, keluar dari tempat persembunyian mereka di antara tanaman jagung. Mereka terlihat marah, dan aku tahu bahwa aku telah membangkitkan kekuatan yang tak terkendali. Dalam kepanikan, kami mencoba untuk melarikan diri, tetapi orang-orangan sawah itu mengepung kami dari semua arah. Mereka melemparkan kutukan ke arah kami, mengeluarkan suara-suara mengerikan yang menggema di malam gelap. Pada musim panas yang hangat dan cerah, saat itu, ladang jagungku mulai tumbuh subur, dan aku bersama dengan para pekerja ladangku, menanam dan merawat tanaman dengan penuh semangat. Suatu hari, ketika aku sedang mengawasi pekerjaan di ladang, salah satu pekerja tiba-tiba berteriak ketakutan. Aku bergegas mendatangi tempatnya, dan dia menunjuk ke arah salah satu orang-orangan sawah yang berdiri di tengah-tengah ladang. Orang-orangan sawah itu, dengan bentuknya yang menyerupai manusia tetapi terbuat dari jerami, berdiri diam dengan tatapan kosongnya yang menakutkan. Aku merasa ketegangan menguasai udara di sekitar kami, dan sebuah rasa ketidaknyamanan mulai menyelinap di dalam hatiku. Setelah kejadian itu, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi di ladang. Tanaman-tanaman kami mulai mati secara tiba-tiba, meskipun kami telah merawatnya dengan baik. Suara-suara aneh juga sering terdengar di malam hari, seolah-olah ada sesuatu yang mengintai di antara barisan tanaman jagung. Aku sering merasa seperti ada yang mengawasi kami saat kami bekerja di ladang. Tetapi ketika aku berbalik, tidak ada siapa-siapa di sana. Aku mulai merasa bahwa ada kekuatan gelap yang menghantui ladang kami, dan itu membuatku semakin gelisah. Dengan peningkatan aktivitas supranatural di ladang, aku merasa perlu untuk menyelidiki lebih lanjut. Aku mulai melakukan penelitian tentang sejarah ladang kami, dan apa yang aku temukan sangatlah mengejutkan. Ternyata, ladang kami memiliki sejarah panjang dengan orang-orangan sawah. Mereka dulunya merupakan penjaga ladang yang dihormati oleh penduduk desa kami. Tetapi seiring berjalannya waktu, mereka menjadi semakin jahat dan mematikan. Masyarakat desa yang dulu bersembah kepada mereka, kini mulai meninggalkan kepercayaan tersebut karena teror yang mereka sebarkan. Orang-orangan sawah itu dianggap sebagai makhluk yang menakutkan dan mematikan, yang harus dihindari dengan segala cara. Dengan pengetahuan baru ini, aku merasa semakin tertekan. Aku tidak tahu bagaimana cara melawan kekuatan gelap yang mengancam ladang kami. Tetapi aku tidak bisa membiarkan desa kami terhancur oleh teror orang-orangan sawah. Aku memutuskan untuk melakukan upacara khusus di ladang, mencoba untuk meminta pengampunan dari orang-orangan sawah. Aku membawa beberapa warga desa untuk membantu, dan bersama-sama kami melakukan ritual kuno yang telah ditinggalkan selama bertahun-tahun. Namun, upacara itu tidak berjalan seperti yang kami harapkan.
Orang-orangan sawah itu tidak terkesan dengan usaha kami untuk mencari perdamaian, dan mereka seolah-olah semakin marah dan teror mereka semakin meningkat. Setelah upacara itu, teror di ladang kami semakin memburuk. Tanaman-tanaman kami mati satu persatu, dan suara-suara aneh semakin sering terdengar di malam hari. Aku merasa bahwa kami telah membangkitkan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Suatu malam, ketika aku sedang berjalan sendirian di ladang, aku merasa sesuatu yang aneh. Sebuah bayangan hitam melintas di antara tanaman jagung, dan aku merasakan kehadiran yang mengerikan di sekitarku. Aku berbalik untuk melarikan diri, tetapi sudah terlambat. Orang-orangan sawah itu muncul dari bayangan-bayangan, dengan mata yang menyala-nyala dan senyuman yang menakutkan di wajah mereka. Mereka mulai mendekat. Langkah mereka berat di atas tanah yang tandus. Dalam kepanikan, aku berlari secepat mungkin menuju rumah, tetapi teror itu terus mengejariku. Aku tidak tahu bagaimana cara melawan makhluk-makhluk ini, dan aku merasa bahwa ladang kami telah menjadi tempat yang terkutuk, dihantui oleh kegelapan yang tak terduga. Ketika aku masih kecil, nenekku sering bercerita tentang orang-orangan sawah. Dia menggambarkan mereka sebagai roh jahat yang bersembunyi di antara tanaman jagung dan jerami, siap untuk menyerang siapapun yang mengganggu ladang mereka. Meskipun pada saat itu aku menganggap ceritanya sebagai dongeng belaka, rasa takut akan orang-orangan sawah tetap tertanam dalam benakku. Suatu hari, ketika aku sedang bekerja di ladang, aku merasa seolah-olah ada yang mengawasi. Suara gemeretak jerami terdengar di belakangku. Tetapi ketika aku berbalik, tidak ada apa-apa. Aku mencoba mengabaikan perasaan aneh itu dan melanjutkan pekerjaanku. Tetapi sensasi aneh itu tidak pernah benar-benar hilang. Ketika malam tiba, aku merasa semakin tidak nyaman. Cahaya remang-remang bulan menerangi ladang, menciptakan bayangan yang menakutkan di antara barisan tanaman. Aku melihat sesuatu bergerak di kegelapan, seperti bayangan yang tak berwujud. Jantungku berdebar kencang, dan aku segera meninggalkan ladang dengan langkah tergesa-gesa. Kejadian-kejadian aneh semakin sering terjadi di ladang. Tanaman kami mati secara misterius, meskipun kami telah merawatnya dengan baik. Suara-suara aneh juga terdengar di malam hari, seperti desiran angin yang menyelip di antara jerami. Sekelompok burung gagak tampak berkumpul di sekitar ladang, seolah-olah mereka tahu sesuatu yang tidak kita ketahui. Aku mulai merasa seperti ada sesuatu yang salah, seperti ada kehadiran yang tidak terlihat di ladang itu. Aku memutuskan untuk menyelidiki fenomena ini lebih lanjut. Aku mulai melakukan riset tentang sejarah ladang kami dan menemukan kisah-kisah menakutkan tentang orang-orangan sawah yang dulu dianggap sebagai pelindung ladang, tetapi sekarang dianggap sebagai pembawa malapetaka. Saat aku sedang mempelajari catatan-catatan tua tentang ladang, aku mendengar suara aneh di luar. Aku keluar untuk melihat apa yang terjadi, dan apa yang aku saksikan membuat bulu kuduku berdiri tegak. Di tengah ladang, ada sepasang mata merah yang menyala di dalam kegelapan. Aku tidak bisa melihat tubuh apapun, tetapi aku merasa kehadiran yang jahat dan mengerikan. Aku berdiri membeku, tidak berani bergerak. Tiba-tiba, mata itu menghilang, dan aku mendengar suara langkah kaki cepat yang menjauh. Aku tidak tahu apa yang terjadi, tetapi aku tahu bahwa aku harus berhati-hati. Sesuatu yang jahat berkeliaran di ladang kami. Dengan hati yang gemetar, aku kembali ke ladang di malam berikutnya. Aku membawa obor dan alat pertanian untuk berjaga-jaga, tetapi aku tahu bahwa aku mungkin tidak akan mampu menghadapi apapun yang mengintai di antara jerami. Saat aku berjalan melalui ladang, aku merasakan kehadiran yang mencekam di sekelilingku. Aku merasa seperti ada banyak mata yang memperhatikan setiap gerakanku. Aku memutuskan untuk berjalan lebih cepat, ingin segera meninggalkan tempat itu. Tiba-tiba, aku merasakan sentuhan dingin di pundakku. Aku berbalik dengan cepat, tetapi tidak ada apa-apa di belakangku. Hanya gelap dan sunyi. Aku mencoba mengabaikan perasaan aneh itu,
Tetapi ketika aku melanjutkan langkahku, aku merasakan sesuatu yang menarik kakiku ke dalam tanah. Aku berjuang untuk melepaskan diri, tetapi semakin aku berusaha, semakin dalam aku terjebak. Aku merasakan tangan yang dingin dan kasar menarikku ke bawah, dan aku menyadari bahwa aku telah jatuh ke dalam perangkap orang-orangan sawah. Dalam keadaan putus asa, aku berteriak meminta pertolongan, tetapi suara itu tenggelam dalam keheningan malam. Aku tahu bahwa aku sendirian melawan kekuatan gelap yang mengintai di ladang ini. Aku hanya bisa berharap bahwa seseorang akan datang menyelamatkanku sebelum terlambat.